Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Dan kami dapat berkumpul Tuhan dengan hati yang penuh syukur Tuhan. Pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami di sini dapat mengerti dan memahami Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan dalam firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom. Bagaimana kabarnya di sini? Luar biasa. Berharap luar biasa ya. Di sini saya mau tanya, kira-kira pernah nggak di sini teman-teman berlari? Pernah berlari nggak? Pernah lari? Pernah lari nggak? Pernah ya. Soalnya juga pernah lari. Nah, kira-kira dalam situasi apa tuh teman-teman kalau lari? Perlombaan. Perlombaan aja? Olahraga? Tapi kalau lari dalam perlombaan olahraga senang ya? Gimana nih kalau misalkan kita lari dalam keadaan ketakutan? Bagaimana rasanya? Pasti rasanya deg-degan ya, takut, tertekan kita di situ ya. Nah, di dalam ayat ini, begitu juga yang telah kita baca dalam Yunus dan Wahyu pada hari ini. Nah, tema khotbah pada kali ini yaitu mengenai Tuhanlah sumber kasih dan pengharapan. Di sini kita melihat dari Yunus ini, kita melihat dari Yunus 2 ayat 1 sampai 10 yang mengajarkan kita tentang apa? Tentang ketergantungan kita kepada Tuhan itu. Nah, teman-teman di sini, saya yakin teman-teman di sini pasti sudah tahu ya tentang cerita Yunus. Pada tahu, pada hafal? Kalau yang rajin sekolah minggu pasti tahu ya. Ya, nah secara singkat saja ya, Yunus itu Yunus itu dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu kota Asyur yang terkenal sangat kejam. Kejam karena apa? Karena tentara-tentaranya itu sangat keji di sana. Nah, jadi apa yang Yunus rasakan di sana? Yunus sangat tertekan. Yunus tidak ingin pergi untuk memberitakan apa yang Tuhan inginkan di sana. Jadi apa yang Yunus lakukan? Yunus lari dari panggilan itu. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi kepada Yunus. Kita melihat di sini, Yunus itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberitahukan bangsa di sana mengenai kalau mereka terus-terus tidak mau kembali kepada Tuhan, mereka akan mengalami suatu bencana di sana. Nah, tetapi di sini kita melihat bahwa Yunus ini adalah orang panggilannya Tuhan. Di sini kita melihat pasti di dalam pikiran teman-teman nih, kalau orang panggilannya Tuhan, pasti orang itu hidupnya akan lurus-lurus saja. Tetapi di sini kita melihat, walaupun apa yang Yunus lakukan di sini, Yunus tahu ia dipanggil oleh Tuhan, tetapi Yunus itu menolak panggilannya. Apa yang terjadi kepada dia? Dia mengalami bencana. Bencananya apa? Ia masuk di dalam perut ikan. Tetapi di sini kita melihat apa yang Yunus lakukan di sini. Ketika Yunus di dalam tekanan dalam kehidupannya, Yunus itu melakukan apa kira-kira? Kalau teman-teman di sini sedang tertekan, kira-kira teman-teman ngapain? Kok tidur? Jangan tidur dong. Kalau lagi tertekan itu, kita harus usaha dong keluar dari suatu masalah yang kita alami. Begitu juga dengan Yunus ini. Walaupun Yunus ini degil, Yunus ini nakal dari panggilannya itu, tetapi dia tetap mempercayai bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Nah, di sini kita melihat apa yang Yunus lakukan di sini. Kita melihat Yunus itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti kita lihat nih di dalam ayat yang ke-1 dan yang kedua. Kita di sini melihat yang Yunus lakukan ketika dia di dalam keputusasaan. Kita melihat di sini kalau kita sedang berada di situasi seperti Yunus, mungkin kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya, karena kita sudah di dalam perut ikan, mungkin sudah berhari-hari, mungkin kita pasti akan bisa dibilang kita putus asa, stres, frustasi. Tetapi di sini Yunus melakukan hal yang bijaksana. Dia datang kepada Tuhan,
dia meminta pertolongan kepada Tuhan itu. Di sini juga kita melihat bahwa di dalam pembacaan kita pada hari ini mengisahkan dua orang tokoh Alkitab. Yang pertama mengenai Yunus itu, dan yang kedua mengenai Yohanes. Yunus dan Yohanes itu sama-sama orang yang dipanggil oleh Tuhan itu untuk melakukan misi yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Tetapi di sini kita melihat dua perbedaan yang terjadi. Tetapi di sini kita melihat walaupun mereka berdua ini sama-sama orang pilihan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang terjadi kepada mereka. Seperti kita lihat dari kisah Yunus, bahkan kisah Yohanes. Kalau kita lihat dari kehidupan Yohanes, Yohanes ini orang yang sangat setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Tidak mungkin dong orang yang taat, yang setia kepada Tuhan hidupnya akan banyak permasalahan. Tetapi tidak. Tetapi di sini kita melihat bahwa dari kehidupan Yohanes ini kita belajar apa yang ia lakukan. Yohanes ini mempertahankan keimanannya kepada Tuhan. Ternyata di sana pada waktu itu yang paling berkuasa di sana itu adalah kaisar. Kaisar itu ingin disembah seperti Tuhan itu, tetapi Yohanes tidak mau melakukannya. Yohanes tetap mempercayai Tuhan itu adalah sumber pengharapan bagi dia. Tetapi apa yang dialami oleh Yohanes? Yohanes itu mengalami suatu penderitaan. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa pertolongan kasih Tuhan itu tetap terjadi kepada orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu. Walaupun orang-orang itu bandel, tetapi Tuhan itu selalu memelihara orang tersebut. Di sini kita melihat apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita di sini mengenai firman-Nya ini. Kita lihat di sini dengan Yohanes. Kita lihat di sini ada dua kehidupan yang berbeda antara Yunus dan Yohanes ini. Di sini kita melihat tujuan Tuhan di sini yaitu untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sana, bahkan yang ada di sini, bagaimana kita melewati segala tantangan kehidupan itu dengan meneguhkan keimanan kita kepada Tuhan itu. Di sini kadang-kadang ya teman-teman, di sini kita itu seringkali ya hidup dalam ketidakpastian, keputusasaan dalam kehidupan ini. Seringkali kita bingung untuk mengambil tindakan seperti apa dalam kehidupan ini. Tetapi dari dua kisah tokoh ini kita dapat belajar bahwa bagaimanapun tantangan kehidupan kita ini, sesulit apapun, tetapi yang harus kita ingat, tetaplah mempercayakan segalanya itu kepada Tuhan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua itu telah Tuhan sediakan dari awal, maka jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini. Ketika kita dipanggil, mungkin teman-teman di sini mungkin buat adik-adik di sini yang baru masuk STT gitu, mungkin merasa mungkin ini bukan panggilan saya cuma ikut-ikut, saya cuma disuruh sama tante saya atau siapa begitu kan. Tetapi teman-teman di sini harus melihat lagi, teman-teman di sini sudah dipanggil karena Tuhan itu selalu menyertai dan selalu melindungi dan menjaga orang-orang yang telah dipanggilnya. Nah, di sini firman Tuhan ini tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi kita perlu mengambil suatu tindakan dalam firman ini. Nah, di sini kita melihat tentang Yunus. Yunus ini belajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Sedangkan Yohanes tetap setia meskipun ia menghadapi penderitaan. Jadi di sini bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di sini? Kita caranya dengan apa? Dengan kita merenungkan apakah kehidupan kita ini sudah benar-benar berserah kepada Tuhankah saat ini? Kira-kira apakah kehidupan kita sudah berserah kepada Tuhan? Sudahkah? Sudah. Bagus ya kalau sudah berserah kepada Tuhan.
Kira-kira dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, sudah berserahkah kita kepada Tuhan? Apakah kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri? Tidak ya. Nah, di sini firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Maka mulai sekarang, mulai hari ini, teman-teman sudah mendengarkan nih firman Tuhan. Mulai hari ini, ketika teman-teman di sini bahkan pulang ke rumah, teman-teman tidak perlu khawatir lagi, tetapi serahkanlah semua kekhawatiran teman-teman itu kepada Tuhan melalui doa. Nah, teman-teman, di sini seringkali nih kehidupan kita ini ya, kadangkali kehidupan kita ini membawa kita kepada titik-titik yang terendah. Karena seringkali nih kehidupan itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Nah, di mana kadang kita selalu dipenuhi dengan pergumulan, kadang kita lelah sama kehidupan kita ini yang kita jalani sekarang. Kenapa sih hidup saya begini-begini terus? Kenapa sih banyak persoalan dalam kehidupan saya? Saya capek, padahal saya sudah percaya sama Tuhan, saya sudah menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, begitu. Tetapi yang mau diingatkan lagi kepada kita bahwa kita punya satu, yaitu Tuhanlah sumber perlindungan kita. Nah, teman-teman harus ingat melalui pengalaman Nabi Yunus dan Yohanes ini, kita diingatkan bahwa kita di sini sebagai orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, maka tidak mudah loh orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan itu, imannya itu perlu diuji. Maka kita harus siap dong dengan iman kita harus diuji juga. Nah, di sini bagaimana caranya kita bisa memperlihatkan keimanan kita kepada dunia ini, kepada orang-orang sekitar kita ini, yaitu dengan diri kita sendiri. Kita mulai hari ini, mulai hidup kita untuk terus berharap, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kasih dan pengharapan kepada kita yang selalu setia memelihara kita dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, bantu kami di sini Tuhan, anak-anak-Mu. Mungkin kami di sini Tuhan seringkali capek menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini Tuhan. Banyak sekali pergumulan-pergumulan yang kami alami di sini Tuhan, tetapi melalui tokoh Yunus dan Yohanes ini Tuhan, mengajarkan kami Tuhan bahwa setiap persoalan dalam kehidupan ini Tuhan dapat kami lalui Tuhan melalui pertolongan-Mu Tuhan. Bantu kami agar kami bisa tetap selalu setia Tuhan untuk mempertahankan keimanan kami Tuhan. Agar ketika kami menghadapi suatu pencobaan, iman kami dapat diuji dan menjadi teguh Tuhan. Dan hanya inilah Tuhan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.